beliau sendiri memastikan saya bukan Al-Mahdi, walaupun ada kemiripannya Buya, kan gitu kan? Ada kemiripannya. Al-Mahdi juga nggak ngaku seperti itu. Masalahnya ada beberapa syarat ya, boleh nanti dibantu terjemahan. Ada beberapa syarat. Tadi baru saja disampaikan di kajian kita ya, beberapa syarat, dan itu di hadis-hadis yang sahih semua. Jadi mimpi di akhir zaman boleh untuk didengarkan, tapi bukan untuk jadi ikutan. Menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Kang Diki Chandra, yaitu tentang pertemuan Uzma ya dengan Muhammad Qasim, ada 2 poin Kang, ada 2 poin teman-teman ya. Yang pertama yaitu ketika Muhammad Qasim ditanya, apa kamu Imam Mahdi? Bukan gitu kan ya. Your followers always think you are Imam Mahdi. That you said about it for them? No. I never tell anyone to call me like this. Even I told them not to call me like this. I am just a simple ummati of Prophet. Allahu Akbar. And I never claim anything. Inshallah, in future I will never claim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau beliau menjawab, apa kamu Imam Mahdi? Iya, saya Imam Mahdi. Saya orang pertama yang nolak ya. Orang pertama yang nolak beliau bukan Imam Mahdi gitu. Iya. Tapi memang pasti seperti itu. Kalau Muhammad Qasim jawabnya iya, pasti dia tuh ini bukan Imam Mahdi nih. Masa Imam Mahdi ngaku kan itu kan? Tapi kan jawabnya pindah kan? Bukan. Juga bukan juga. Tuh bukan kan katanya kan itu kan. Nah, padahal ketika Muhammad Qasim menjawab bukan, itu malah sesuai dengan keterangan. Karena yang mendohirkan Al-Mahdi itu bukan Imam Mahdi, bukan Al-Mahdi, tetapi justru orang-orang lah gitu. Karena sesuai di dalam keterangan, banyak ini dalam kitab ya. Ada di dalam kitab Al-Hawi juga Imam Suyuti, bahkan ada di kitab Al-Burhan fi Alamatil Mahdi akhir zaman. Di sini katakan halaman 20, wa akhraja Nu'aim an Ali qol idza nada munadin minas sama'i innal haqqo fi ali Muhammadin fa inda dzalik yadharul mahdi ala afwahin nas. Nah, di sini dikatakan ketika ada seruan, idza nada ketika menyeru siapa munadin yang menyeru minas sama'i dari langit, innal haqqo sesungguhnya kebenaran itu fi ali Muhammadin ada di keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inda dzalik maka pada waktu seruan itulah ya daharu akan dohir siapa al-mahdi Imam Mahdi ala afwahinas atas bibir-bibir manusia kan. Jadi yang mendohirkan al-mahdi itu ya manusia itu, bukan Imam Mahdi yang ngaku-ngaku gitu. Nanti ada keterangan kalau mengaku-ngaku gimana gitu kan. Nah, pertanyaan di sini apa? Yang dimaksud dengan seruan dari langit itu apa gitu? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih? Seruan dari langit itu apa? Nah, seruan dari langit. Artinya kan berita langit kan? Kalau dulu itu yang disebut berita langit itu kan wahyu, ya, yang disampaikan kepada para nabi dan oleh nabi disampaikan kepada umat manusia. Nah, dan wahyu itu kadang-kadang datangnya kan lewat malaikat Jibril, kadang-kadang langsung dibuka hijab ya seperti Nabi Musa. Langsung berbicara kan dengan kalam Allah, kadang-kadang lewat mimpi gitu kan, lewat mubasyirat. Dan kata Nabi, setelah kenabian terputus, yang tersisa dari wahyu hanya mubasyirat, mimpi, yang berarti sekarang itu yang dikatakan berita langit itu adalah, nah, di dalam mubasyiratnya Sayyid Qasim tadi di situ dikatakan Qasim anakku ya kan, berarti kan menunjukkan bahwa Muhammad Qasim itu ada keluarga keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini katakan innal haqqo fi ali Muhammadin, sesungguhnya kebenaran itu ada di keluarga Nabi Muhammad. Artinya ketika di dalam mubasyiratnya Qasim anakku, sampaikanlah, sebarkanlah mimpimu itu kan. Terus Muhammad Qasim menyebarkan tentang akhir zaman, tentang Ya'juj wa Ma'juj, tentang Dajjal, itu kan ada kebenaran di situ karena disampaikan oleh keluarga Nabi. Nah, fa inda dzalik maka pada waktu tersebar mimpinya, disitulah ya daharul mahdi ala afahinas, dohirlah Imam Mahdi itu atas bibir-bibir manusia. Ini kan sudah jelas bukan Al-Mahdi yang mengaku Imam Mahdi, sampai kapanpun nggak bakal mau dia. Nah, kalau misalnya dia ngaku Imam Mahdi,
Ini dini hari pasti minta dibaiat. Orang mau dibaiat juga harus dipaksa, ya kan? Tapi kalau mengaku Imam Mahdi, pasti baiat di saya dibaiat itu. Pasti gitu kan. Nah, berarti itu sudah udah jelas ya. Bahkan di dalam di dalam kitab Asratus Sa'ah juga di sini dikatakan bahwasanya Imam Mahdi yang sesungguhnya itu, Imam Mahdi yang summa annal mahdiya, sesungguhnya Imam Mahdi al-hakikiyah yang sebenarnya itu la yahtaju ila ayyadu lahu ahadun, tidak membutuhkan pengakuan dari seseorang ya, tidak membutuhkan pengakuan dari seseorang. Tetapi bal yudhiruhullahu linnasi idza sa'a, tetapi ketika Allah mendohirkan Imam Mahdi di tengah-tengah manusia, nah, wa ya'rifuna, manusia itu akan mengenal, akan mengetahui bi alamatin tadulu alaih, dengan tanda-tanda yang mana tanda-tanda itu merujuk kepadanya. Ini kan sesuai dengan yang tadi ya. Artinya ketika Al-Mahdi itu didohirkan oleh Allah, manusia itu akan mengenal dengan apa? Dengan tanda-tandanya. Kalau sebelum Muhammad Qasim kan banyak ya yang mengaku Imam Mahdi. Banyak, bahkan ada yang menunjuk juga. Ada yang menunjuk, tapi manusia itu tidak menyebut Imam Mahdi. Kenapa? Karena tidak ada satu tanda pun gitu yang menuju kepadanya. Tetapi ketika Muhammad Qasim munculnya di sebelah timur, kemudian ciri fisiknya, kemudian namanya kan mirip gitu kan, banyak, itu malah sesuai, bahkan umur ya yang kemarin itu. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Artinya memang ketika ditanya kamu Imam Mahdi, bukan, itu saya malah lebih percaya banget tuh. Tapi kalau kamu Imam Mahdi, iya saya Imam Mahdi, saya yang pertama nolak lah. Kira-kira. Iya. Kemudian yang terakhir itu sudah disampaikan oleh Kang Diki Chandra, masalah mubasirot ya. Masalah mubasirot yang katanya mubasirot itu boleh didengerin tapi nggak boleh. Untuk apa ada mubasirot kalau seperti itu? Nih, ini kan ngaji nih, lagi-lagi mengkaji ya. Kan udah tau lah pahalanya ikut majlis taklim itu seperti apa ya? Kalau kita lihat dalam hadis kan banyak. Kalau kita duduk di majlis taklim ini seperti apa? Memerdekakan 1000 abid ya. Pahalanya itu memerdekakan 1000 sesaat saja, itu pahalanya tidak mencatat. Nah, bahkan hanya mendengarkan itu pahalanya sampai lebih bagus seperti memerdekakan 1000 abid. Misalnya harga abid itu satunya itu 150 juta, kali aja 1000, berapa miliar. Ini kita duduk di majlis taklim itu pahalanya lebih daripada itu gitu. Nah, kemudian tadi udah disampaikan oleh Kang Diki Chandra, benar sekali, karena kan di situ ketika risalah dan kenabian terputus ya, kemudian Anas bin Malik merasa khawatir, kemudian Nabi walakinil mubassirat. Tidak gini, ketika para sahabat khawatir, Anas bin Malik kemudian ya Rasul, pasaqqa dzalika 'alan nas, ini akan memberatkan umat manusia ke depan kalau tidak ada nabi, tidak ada rasul. Nah, di situ Nabi walakinil mubasirat, enggak gini, walakinil ulama, tenang, enggak usah khawatir nanti ada ulama, enggak kan? Atau walakinil profesor, enggak juga. Atau walakinil baja hitam baja hitam apalagi ya. Tetapi udah jelas kan walakinil mubasirat, itu yang dijanjikan oleh Rasul sebagai apa yang akan datang nanti setelah terputusnya risalah dan kenabian. Al-atiyah bitabsir wal indar, itu fungsinya. Yang mana mubasirat itu dari zaman akan datang sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai pembawa peringatan, bahkan petunjuk. Itu artinya memang dari zaman itu hanya mubasirat lah yang jadi judul gitu. Makanya Imam Mahdi pun akan diislah ya lewat mubasirat. Mustahil lewat malaikat Jibril, karena bukan nabi. Mustahil langsung berbicara juga. Kan ada ya yang katanya yang mimpi, tapi bukan mimpi, terjaga bertemu langsung gitu kan. Nah, itu malah salah kaprah. Misalnya ada orang mimpi bertemu nabi, itu kita wajib percaya kalau di dalam isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau ada orang berbicara, saya itu bukan bermimpi, saya malah langsung terjaga, nah, itu malah langsung kita tolak. Kenapa? Itu malah melebihi nabi nanti, malah melebihi Imam
Mahdi, Imam Mahdi aja lewat mimpi, masa yang bukan Imam Mahdi harus lebih dari Imam Mahdi? Nggak bisa itu. Tunjuk hidungnya sesuai. Pakai apa nunjuk? Siapa itu? Nggak bisa ya. Memang ketika Al-Mahdi muncul itu pasti sihir Dajjal itu akan sangat luar biasa ya. Makanya sampai sekarang alhamdulillah saya itu selalu dawam-dawam apa yang sudah disampaikan oleh Muhammad Qasim, seperti halnya membaca tasbih kan, memperbanyak sholawat, memperbanyak tasbih, terus kemudian apa lagi? Nah itu kan hasil daripada mubasyirat ya. Itu udah dikasih tahu oleh Allah lewat mubasyirat. Itu kan kalau kamu pengen selamat dari fitnah Dajjal ya bacalah itu. Itu. Kalau isinya gini, kalau kamu pengen selamat fitnah Dajjal, misalnya nih mubasyiratnya nih, kamu harus jalan-jalan ke mall, waduh, gagal. Kalau kamu pengen selamat dari fitnah Dajjal, kamu harus mancing, gitu. Nanti orang mancing kecil di tangannya tuh, suka mancing. Kira-kira seperti itu ya. Jadi artinya hasil daripada kemarin itu sebenarnya memang bukan tabayun ya, karena tidak ada isi tabayun, nggak ada, bukan tabayun. Harusnya kan memang tabayun itu harus misalnya apa ya, tentang Al-Mahdi itu seperti apa, kemunculannya gimana, gitu kan. Ketika Muhammad Qasim, kamu Imam Mahdi, bukan, itu sebenarnya malah sesuai dengan keterangan. Nah kira-kira seperti itu ya, rekan-rekan bisa dipahami ya.